Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang mulia, pada kesempatan yang baik ini kami akan menyampaikan terkait dengan sejarah Masjid Al-Aqsa di Kudus. Masjid Menara Kudus, demikian orang-orang menyebutnya. Masjid yang dibangun oleh Sunan Kudus pada tahun 956 Hijriah atau 1549 Masehi ini memang sudah menjadi ikon kota Kudus, Jawa Tengah. Ternyata nama aslinya adalah Masjid Al-Aqsa. Nama ini pula yang terpampang di atap bagian depan masjid dalam tulisan Arab. Nama itu juga tercatat dalam prasasti pembangunan masjid yang terpasang di bagian atas mihrab. Tulisan pada batu tersebut secara jelas menerangkan bahwa masjid itu bernama Masjid Al-Aqsa di negeri Al-Quds. Berikut ini petikan tulisan prasasti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Aqama bina al-Masjid Al-Aqsa wal balad Al-Quds Khalifatu hadza ad-dahr Habru Muhammad, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang telah mendirikan Masjid Al-Aqsa ini dan negeri Al-Quds, khalifah dari keturunan Nabi Muhammad. Bentuk Masjid Al-Aqsa di Kudus ini tergolong unik. Bangunan awal lebih mirip candi dibandingkan masjid. Nampaknya arsitektur masjid sengaja dirancang dalam konteks menghargai kearifan lokal di saat itu. Arsitektur masjid menjadi bagian dari strategi dakwah. Bentuk yang lebih mirip bangunan lama dan tersusun dari batu bata lebih memudahkan masyarakat menerima keberadaannya. Bisa dikatakan, bangunan menara ini menjadi penghubung antara alam berpikir lama dengan nalar baru yang bersifat membebaskan dan sekaligus menyelamatkan. Nama Kudus sendiri baru dikenal setelah proses pengislaman berlangsung. Sebelumnya, wilayah ini dikenal dengan nama Tajuk yang berarti rumah dengan atap berbentuk runcing. Menurut sejarawan De Graaf, pembinaan terhadap wilayah Tajuk mula-mula dilakukan oleh seorang Muslim Cina bernama Telingsing. Dalam lidah masyarakat setempat kemudian dikenal dengan Mbah Telingsing. Telingsing sendiri selanjutnya menetap di daerah Juwana. Rumah-rumah awal di Tajuk umumnya memiliki ciri-ciri seperti rumah atau kelenteng Cina yang beratap runcing. Sebagian rumah-rumah kuno di Kudus masih memiliki gaya demikian. Konon, dari Telingsing ini pula masyarakat kota Kudus mempelajari seni ukir kayu. Seorang ulama bernama Ja'far Shadiq yang kemudian dikenal sebagai Sunan Kudus lantas mengubah nama Tajuk menjadi Al-Quds. Lidah Jawa kemudian melafalkan dengan nama Kudus. Ja'far Shadiq diyakini mendapat inspirasi untuk penamaan masjid dan wilayah itu sesuai dengan nama Masjid Al-Aqsa yang terdapat di kota Al-Quds, Palestina. Ada dugaan bahwa beliau pernah berkunjung ke Palestina. Bahkan ada teori yang menjelaskan bahwa dirinya merupakan mubalik yang berasal dari Palestina. Menurut Iwan Mahmud, seorang ahli nasab keturunan Sultan Fattah, Demak Bintoro, Sunan Kudus merupakan anak dari Utsman Haji atau Sunan Ngundung. Urutan nasabnya adalah Sunan Kudus bin Raden Utsman Haji bin Sayyid Fadl Ali Murtado bin Ibrahim Zainuddin Al-Akbar As-Samarakandi bin Husain Jamaluddin Jumadil Kubro bin Ahmad Syekh Jalaluddin bin Amir Abdullah bin Abdul Malik As-Samad Khan Al-Husaini bin Alwi Amul Faqih bin Muhammad Sahib Marbat bin Ali Halik Qasim bin Alwi Sani bin Muhammad Maula As-Sa'uma'ah bin Alwi Al-Mubtakir bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi
bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidah Husain binti Fatimah binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunan Kudus adalah ulama ahli sunnah wal jamaah. Jalur nasab di atas membuktikan pernyataan yang tertulis dalam prasasti bahwa tokoh Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus yang membangun Masjid Al-Aqsa di Kudus merupakan Khalifatu Hadha ad-Dahr Habru Muhammad, khalifah dari keturunan Nabi Muhammad. Kudus merupakan kota yang telah diperhitungkan dalam penyebaran Islam sejak lama. Syair Hamzah Fansuri, seorang sufi Melayu abad 16 hingga 17, menyebutkan bahwa untuk belajar ilmu tauhid tidak harus berangkat ke Mekah jika tidak memiliki kemampuan. Namun cukup belajar dengan ulama-ulama mulai dari Barus hingga Kudus. Barus adalah sebuah kota di Sumatera Utara, tempat Hamzah Fansuri tinggal, sedangkan Kudus adalah sebuah kota di Pulau Jawa, tepatnya berada di Jawa Tengah. Sunan Kudus dikenal tegas dalam menjalankan syariat Islam. Meskipun demikian, ulama ini juga berupaya memberikan penghormatan yang layak bagi penduduk setempat yang mayoritas masih menganut agama Hindu. Bangunan Masjid Menara Kudus adalah salah satu contoh nyata adanya toleransi itu. Arsitektur Hindu berdampingan dengan arsitektur Islam sehingga melahirkan bentuk bangunan yang indah. Contoh lain, Sang Sunan menganjurkan agar pengikutnya tidak menyembelih sapi dalam pesta-pesta hajatan. Sebagai gantinya mereka bisa menyembelih kerbau. Hal ini dilakukan demi menjaga perasaan umat Hindu yang berkeyakinan bahwa sapi merupakan binatang suci yang harus dihormati. Himbauan Sunan Kudus itu rupanya masih dipelihara hingga kini, terutama oleh kalangan tua. Makanya, meskipun soto merupakan salah satu makanan khas Kudus, namun sulit menemukan penjual soto daging sapi. Walaupun demikian, kalangan muda sekarang mulai banyak yang mengabaikan larangan ini. Hal serupa dilakukan oleh Wali Songo ketika mengadopsi wayang sebagai media dakwah. Dalam wayang Jawa dikenal sosok Batara Guru, raja para dewa yang digambarkan selalu berdiri di atas seekor sapi. Di sini sapi bukan lagi berperan sebagai hewan suci, melainkan sekedar jadi pijakan kaki. Nampak bahwa ada proses demitologisasi dan desakralisasi terhadap pemujaan kuasa dewa dalam ajaran Hindu maupun kesucian sapi, sebagaimana dipraktekkan oleh sebagian penduduk Jawa era itu. Kepercayaan yang tersisa ini tentu merupakan bagian dari proses dakwah yang belum selesai. Proses pengislaman akan terus mengalami penyempurnaan secara berangsur-angsur di tangan para dai pada masa berikutnya, sehingga nantinya masyarakat bisa mengamalkan indahnya ajaran Islam secara kafah atau menyeluruh.